partisipannya disable Kak buat share screen. Oke, terima kasih. Ya, udah kelihatan ya teman-teman. Udah, Kak. Oke, selamat malam teman-teman semuanya. Selamat bergabung di kelas UI UX Design pertemuan pertama dengan topik Introduction to UI UX Design. Nah, eh, oke, kenalan dulu ya teman-teman karena biasanya tak kenal maka tak sayang. Jadi perkenalkan, nama aku Intan Septi Damayanti Subroto. Jadi di sini aku yang akan mendampingi teman-teman semua di kelas UI UX Design pertemuan pertama ini. Nah, buat teman-teman yang mau connect LinkedIn bisa banget buat uh, klik atau kopas link yang ada di PPT ini atau langsung tulis saja nama aku di LinkedIn teman-teman. Nanti kita bisa networking ataupun kolaborasi gitu. Eh, Bentar. Oke, selanjutnya. Nah, sebelum lanjut ke materi teman-teman, ini aku mau bahas sedikit tentang eh, gimana sih caranya biar kita itu di kelas itu suasananya bisa seru, asik, gitu. Jadi teman-teman bisa nerapin ini uh, pendekatan cool ya. Jadi yang pertama ada chill. Teman-teman bisa bebas bertanya, bicara, maupun berbagi ide ya. Teman-teman bisa juga tuh bawa snack atau minuman buat dibawa ketika teman-teman kelas gitu. Yang kedua ada on time. Jadi ini tuh diharapkan teman-teman itu bisa datang tepat waktu ya, agar nanti itu kelasnya itu juga bisa selesai tepat waktu, jadi nggak molor. Nah, sehingga teman-teman itu bisa punya waktu lagi nih buat belajar hal-hal baru gitu. Nah, untuk toleransi keterlambatannya sendiri di kelas UI UX ini adalah 10 menit ya. Jadi kalau lebih dari itu eh, bisa jadi nggak di absen gitu teman-teman. Atau kalau teman-teman mau izin telat atau izin nggak masuk, bisa langsung chat aku aja gitu. Yang ketiga open cam. Jadi diharapkan teman-teman bisa open cam ya. Untuk kondisinya yang nggak bisa open cam nggak apa-apa. Tapi diharapkan bisa open cam ya, biar bisa menciptakan kayak rasa kebersamaan gitu. Biar lebih dekat juga gitu. Apalagi kalau sesi diskusi ya. Yang keempat ada look and listen. Jadi diharapkan di sini teman-teman itu bisa mendengarkan dengan seksama kalau ada eh, orang-orang yang berbicara atau sedang mengajar gitu. Nah, selanjutnya teman-teman udah siap nih buat materinya? Siap, Kak. Oke, siap. Kita lanjut ya. Oh, belum-belum. Ini aku jelasin table of content-nya dulu. Jadi ada tiga yang mau aku jelasin di sini. Ada introduction, ada perbedaan UI dan UX, dan juga tools apa aja yang biasanya dipakai sama UI UX designer. Nah, ini buat pemanasan ya, Kak. Nah, di sini teman-teman bisa nemu nggak sih tombol buat naik ke lantai 10? Kak Neta, Kak Pam, sama Kak Denis. Susah ya nyarinya? Bisa, tapi iya susah, agak susah ya. Perlu waktu. Nah, Di ya. bawah, Kak, Nah, tapi nggak urut. sini ya. Karena eh, tombol-tombolnya ini nggak urut. Dari ada yang dari 38 ke 22, ada yang 30, kemudian 10, jadi nggak urut gitu. Oke, kita lanjut lagi. Sebentar-bentar. Ini seharusnya urut gitu nggak sih teman-teman? Atau emang kayak gini ya biasanya? Biasanya urut sih, Kak. Oke, biasanya urut ya, biar pengguna itu bisa gampang buat nyari dia mau naik ke lantai berapa gitu ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini ada mouse dari brand Apple. Nih, pasti produknya bagus ya, karena ini dari Apple. Modelnya bagus, minimalis, elegan gitu ya. Nah, tapi uh, boleh sebutin nggak teman-teman, apa kekurangan dari mouse Apple ini? Itu mesti dicas ya.
Ya, harus dicas. Kalau yang lain Hmm, ada? Terlalu melengkung kali ya, Kak. Kalau kayaknya di bawah ya nggak bisa dipakai. Kalau Ah, itu. Nah, jadi ini tuh beautiful but painful ya, karena dia tuh kalau dipakai harus dicas dulu. Ah, atau kalau nggak salah, kalau baterainya habis baru dicas ya. Nah, jadi kita harus nunggu tuh sampai baterainya full, baru kita bisa pakai lagi. Nah, jadi kerjaan kita malah makin lama gitu. Harusnya itu bisa mungkin pakai wireless atau pakai kabel aja gitu ya. Jadi experience dari si mouse ini tuh jelek teman-teman karena ya itu tadi colokan mouse-nya ada di bagian bawah sini. Jadi nggak bisa dipakai sekaligus dicas. Nah kesimpulannya teman-teman sebuah produk yang baik, loh ini suruh bayar guys, Lanjut dulu aja, Kak. lanjut dulu ya. Sebuah produk yang baik adalah produk yang bermanfaat dan memenuhi kebutuhan pengguna. Nah, kita sebagai seorang UX designer, jangan hanya uh, memenuhi kebutuhan pengguna aja, tapi kalau bisa, kita juga harus memahami si user ini. Bagaimana si user ini itu bisa menggunakan aplikasi kita itu dengan senang, dengan happy gitu. Jadi nggak kayak si mouse tadi atau tombol lift tadi yang experience-nya jelek gitu. Nah, lanjut ini ke pengertian UI UX design. Oke, teman-teman di sini ada yang tahu pengertian UI design? Mungkin bisa angkat tangan atau ngetik. Kak Pam, Kak Neta atau Kak Denis, silahkan. Tampilan aplikasi, Kak. Oke, udah nggak ada lagi nih. user Kak Pam nih interface mau. lah. Oh, user interface. Oke, oke. Nah, ini untuk pengertiannya, teman-teman. Jadi UI atau user interface itu adalah tampilan visual dari sebuah aplikasi digital guna untuk menampilkan informasi sebagai perantara antara user dan juga action yang akan dilakukan. Nah, uh, fokus dari UI ini itu bisa dari penampilannya, layout, ataupun tombol, teks, dan gambar. Nah, UI design juga itu ternyata nggak fokus di digital aja teman-teman, tapi bisa juga berlaku untuk produk-produk fisik. Contohnya eh, bisa jadi laptop teman-teman, monitor teman-teman, ataupun microwave dan TV dan barang-barang yang lainnya gitu. Nah ini aku ada contoh untuk produk digital dan fisik dari UI design. Nah kalau digital ya seperti ini, seperti aplikasi-aplikasi yang ada di handphone teman-teman. Jadi, tombol menu merupakan bagian dari tata letak antar muka yang digunakan untuk berinteraksi dengan aplikasi ataupun situs web. Nah, seperti ini. Nah, untuk fisiknya, ini aku ada contoh joystick. Jadi, joystick ini juga ada UI-nya, teman-teman. Tombol yang terdapat pada joystick merupakan elemen antarmuka yang digunakan untuk mengendalikan permainan. Jadi letak-letak tombolnya itu ada di sebelah sini, sebelah situ, itu sudah difikirkan seperti itu, teman-teman. Sampai sini ada pertanyaan? Aman, Kak. Aman ya? Kita lanjut ke UX, teman-teman ya. Oke, di sini ada yang tahu apa itu user experience? UX Kak. Ya, UX. Pengalaman Oke, user, Kak. oke, pengalaman user ya, gimana orang itu bisa uh, pengalaman penggunanya itu seperti apa gitu ya. Nah, oke, pengertiannya pengalaman atau kesan seseorang ketika menggunakan atau berinteraksi dengan sebuah produk atau aplikasi. Nah, seorang UX designer ini berfokus pada membuat produk yang mudah digunakan dan dimengerti. Nah, contohnya ini ada dua produk saus ya, teman-teman. Ini satu merek. Nah, aku jelasin yang produk satu dulu. Yang produk satu ini tuh dia saus botolnya pakai botol dari kaca atau beling dan terlihat sangat elegan ya. Pasti ini itu masuk di rak-rak yang saus-saus mahal ya karena botolnya terbuat dari kaca atau beling. Nah, kemudian yang
produk kedua ini tuh sama saus juga, cuman bahan botolnya ini dari plastik nih. Dari plastik, kemudian tutup botolnya ada di bawah sini, teman-teman. Nah, seperti itu. Nah, di sini bisa dilihat nih dari gambar yang di bawah, ketika pakai yang produk satu atau botol kaca, ini sausnya tumpah-tumpah nih, karena eh, pasti botolnya tuh harus diginiin dulu kayak dipalu gitu ya, teman-teman, biar sausnya keluar. Tapi ketika keluar malah kececeran, malah tumpah-tumpah gitu. Sedangkan yang produk dua, yang botolnya cuma dari kaca, itu bisa bagus nih. Sausnya tuh bisa keluar sesuai dengan kebutuhan penggunanya. Jadi mungkin itu ditaruh di saus aja gitu. Jadi nggak kececeran. Jadi uh, pengalaman pengguna dari produk satu ini jelek karena hasilnya seperti ini. Susah juga buat ngeluarin kan. Kalau produk dua, experience-nya bagus karena sausnya bisa keluar sesuai kebutuhan. Tinggal press aja, uh, sausnya bisa keluar gitu teman-teman. Oke. Nah, di sini ada perbedaan UI dan UX ya. Teman-teman ada yang tahu perbedaan UI dan UX itu apa? Mungkin bisa angkat tangan. Kalau dari gambar UX kayak nggak berwarna, Kak. UI berwarna. Gitu ya, simpel banget ya. Oke, nah kalau UI dan UX di physical product, teman-teman, eh, ini udah ada penjelasan, ada keterangannya ini UX dan ini UI. Nah, kalau UX itu eh, dia itu bekerja bagaimana bangunan ini itu bisa dikatakan sebagai rumah gitu. Ada apa, ada ruangan apa aja sih sehingga bangunan tersebut bisa dikatakan sebagai rumah. Misal ada kamar mandi, kamar tidur, ada dapur, ada garasi, ada juga ruang tamu gitu ya. Sehingga bangunan tersebut bisa dikatakan sebagai rumah, teman-teman. Nah, selain itu juga UX itu juga memikirkan tata letak dari ruangan-ruangan tersebut. Misal nih di lantai satu ada dapur, terus eh, meja makannya ada di lantai dua. Jadi kalau ketika selesai masak, ngangkat-ngangkat makanan, ngangkat-ngangkat piring dulu ke lantai dua gitu. Dan resiko buat minyak itu berceceran pasti banyak. Terus bisa jadi piring-piringnya pecah gitu. Jadi experience-nya kan jadi jelek gitu. Sehingga si UX ini tuh berpikir gimana biar eh, makanan ini nggak tumpah, gimana biar piring-piring nggak pada pecah gitu. Sehingga eh, dipikirkan si dapur ini pasti harus berjajaran dengan si meja ini biar experience-nya jadi bagus gitu teman-teman. Eh, contoh kedua, contoh kedua misalkan ada tamu nih buka pintu, nggak mungkin langsung dapur atau kamar mandi kan, pasti eh, ketika buka pintu ruang tamu terlebih dahulu gitu. Jadi biar experience-nya bisa bagus gitu. Nah, sedangkan kalau UI ini adalah identitas dari rumah tersebut, teman-teman. Misal nih, tembok biru atau tembok putih, gentengnya biru, misal kayak gitu, identitasnya gitu. Jadi, teman-teman pasti udah nggak asing juga kan sama eh, identitas toko oranye atau toko hijau. Kalau toko hijau itu Tokopedia, kalau toko oranye itu Shopee gitu kan. Nah, kayak gitu, teman-teman. Oke, 2 menit lagi, teman-teman. Nah, ini adalah penerapan pada digital product ya, teman-teman. Jadi sebelah kiri ini adalah wireframe yang dihasilkan dari research seorang UX researcher, sehingga nanti setelah wireframe-nya jadi, di-convert menjadi high fidelity, yang mana high fidelity ini adalah bagian dari UI design, teman-teman. Kayak gitu. Oke, bentar. Nah, UX ini berfokus pada menciptakan produk yang bisa menyelesaikan masalah. Sedangkan UI bekerja pada pola-pola desain dan mikro detail pada sebuah produk. Oke, nah ini ada beberapa software yang sering sekali digunakan oleh tim UI UX design. Biasanya untuk komunikasi ada Zoom, ada Google Meet, dan mungkin sekarang bisa Discord juga. Untuk brainstorming ada Miro, ada VicJam,
Untuk dokumentasi ada Google or Microsoft Tools. Untuk alokasi pengerjaannya ada Trello dan Asana. Mungkin Notion juga bisa ya teman-teman. Untuk mendesain bisa pakai Adobe XD maupun Figma. Untuk membuat flow, teman-teman bisa pakai Draw.io ataupun pakai Whimsical. Untuk prototyping, bisa pakai Marvel, Protopie, terus juga Figma juga sudah bisa untuk prototyping. Dan untuk testing ada Maze dan Lookback. Nah, eh, sedikit tergesa-gesa ya teman-teman. Eh, Mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan ya. Mungkin ada pertanyaan, silahkan. Terima kasih.